Aries, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aries, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar jadi sangat mungkin. Pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai atau resonates kalian, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian, karena biasanya setiap orang punya 3 signs ini yang berbeda ya. Dan ini general reading, jadi kalau nonton ketiganya lo bisa secara general melihat kondisi kalian masing-masing ya. Oke, langsung aja gue mulai dengan Lenormand 3 kartu untuk melihat apa yang terjadi pada Aries di bulan Juni. Anchor, Moon, Well, Under the Deck, Stair. Jantung bacaan kalian sangat emosional. Moon, atau lebih tepatnya nggak sangat emosional, tapi kalian mendengarkan intuisi kalian. Kalian cukup mendengarkan intuisi kalian. Oke. New Moon tanggal 28. New Moon tanggal 28 itu di Leo, 28 Juli. Dan full moon di Capricorn itu tanggal 13 itu ada di Capricorn, full moon di Capricorn tanggal 13, dan tanggal 28 Juni new moon di Cancer. Ya, dengan new moon di Cancer itu sangat intuitif kita ya. Kita lebih peka akan kebutuhan orang lain ya. Dan juga coba mengerti orang lain. Oke. Anchor, stabilitas. Dan yang ketiga sumur. Jadi stabilitas emosional kalian itu juga sangat tergantung, sangat terkondisikan oleh resources yang kalian miliki. Berdampak gitu. Stabilitas emosional kalian akan berdampak berdasarkan resources yang kalian miliki, sumber daya yang kalian miliki. Under the deck, alam bawah sadar kalian, pilihan, stair. Kalian punya pilihan. Stabilitas emosional itu, itu jadi tergantung sama persepsi kita sendiri sih. Masing-masing punya standarnya masing-masing, berbeda untuk stabilitas yang ukuran standar stabilitasnya masing-masing. Oke. Gue langsung aja ke Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu, 12 zodiak, 12 rumah astrologi. Gue lagi baca Aries, jadi rumah pertama rumah Aries. Mungkin gue nggak akan baca ke-12 kartu yang terbuka, maksudnya nggak akan memberikan penjelasan semua kartu, tapi hanya kartu-kartu yang bersinggungan atau berdampak dengan energi bulan Juli. Oke. Dengan segala perubahan energi yang ada di bulan Juli, dampaknya dalam segala aspek kehidupan Aries itu apa yang Aries perlu ketahui. Rumah pertama, The Star. Rumah kedua, The Devil. Rumah ketiga, The Fool. Rumah keempat,
The Hangman. Rumah kelima The Emperor. Rumah keenam The Magician. Rumah ketujuh The Wheel of Fortune. Rumah ke-8 Judgment. Rumah ke-9 The Chariot. Rumah ke-10 The Temperance. Rumah ke-11 Strength. Rumah ke-12 The World. Under the deck The Moon. Wow. Oke. Gue mulai dari tanggal 28 Juni ya, itu ada new moon di Cancer karena ruler planetnya Cancer itu adalah moon. Bulan itu kita di astrologi disebut planet juga. Di luar bumi termasuk matahari disebut planet. Oke. Jadi new moon tanggal 28 itu di rumahnya Cancer, yang mana secara emosional ya, bulan itu sangat emosional. Itu sangat ya, energi double ya. New moon di Cancer bersanding dengan Black Moon Lilith. Black Moon Lilith itu asteroid ya, yang mana tentang segala rasa yang tidak kita inginkan, yang selalu kita ingin kubur, yang selalu kita nggak mau terima, kita nggak suka, yang tidak kita mau terima, akui, ya, lupakan gitu. Itu Lilith. Jadi di sini ada pemberontakan karena dia bersanding dengan moon di Cancer itu. Sisi gelapnya, sisi emosional kita gitu bahasanya Lilith di Cancer. Nah, untuk Aries, Cancer itu ada di rumah keempat ya, rumah keempat itu home, family, tradisi, dan fondasi, termasuk juga dengan wanita tuh yang wanita penting dalam hidup kalian, entah itu anak, kakak, adik, ibu. Dan kalian dapat The Hangman. Ada pengorbanan, ada pengkhianatan. Entah siapa yang mengkhianati, siapa yang berkorban ya. Entah itu cross watcher, entah itu Aries ya. Mungkin bahkan kalian sendiri nggak nyadarin, kalian sendiri nggak tahu ya. Yang jelas ini ada sesuatu yang gantung tuh, ada delay, keterlambatan ya. ada ketergantungan. Lihat gambar, ini energi Pisces, dan Pisces buat Aries itu ada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya tidak terdefinisi, di luar materi, di luar duniawi. Jadi entah itu alam bawah sadar, entah itu spiritual, entah itu karma, entah itu kegelapan itu sendirilah gitu ya. Termasuk jam tidur ya. Dan di rumah ke-12 kalian itu ada The World. The World itu Saturn, energi Saturn. Saturn itu karma duniawi. Saturn itu segala hal yang sifatnya membumi atau duniawi. Segala sesuatu yang dia buat peraturan. Untuk membangun fondasi yang solid, kita harus ngapain? Disiplin, tanggung jawab, tralala. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, ini energi Aquarius karena Saturn ada di Aquarius. Okay. Dan artinya ada di alam bawah sadar kalian atau hal yang tidak tampak atau tidak terlihat, itu ada yang membatasi diri kalian.
membatasi keterbatasan, entah itu termasuk ya alam bawah sadar kalian, termasuk doktrin ya, pemahaman kalian yang kalian sudah ditanam, yang secara otomatis kalian lakukan dan itu menurut kalian wajar atau normal. Emang gue harus segini, gue harus gini, dia harus gini, dia harus gitu. Itu semua peraturan duniawi, karma duniawi. Dan ini karena ini energi Aquarius, di rumahnya Aquarius buat Aries itu ada di rumah 11. Rumah 11 itu tentang network, tentang society, tentang lingkungan sekitar, tentang teman-teman, tentang aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar, tentang keadilan sosial, tentang rasa kemanusiaan, harapan-harapan. Di rumahnya Aquarius yang mana ada Saturn, kalian dapat strength. Ini strength ini energi Leo. Leo ini ada di rumah kelima. Strength ini kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri kalian, untuk mengungkapkan apapun yang kalian selama ini nggak sanggup ekspresikan. Kalian diminta untuk menyuarakan, untuk lebih tampil. Dan di rumahnya Leo, karena ini energi Leo, di rumahnya Leo itu di rumah kelima. Rumah kelima itu bagaimana kalian mengekspresikan tentang anak-anak, tentang masa kecil kalian mungkin, tentang romance, love affairs, tentang jiwa kanak-kanakan kalian. Di rumah kelima, di rumahnya Leo, kalian dapat The Emperor. Dan di rumah kelima itu juga tentang bagaimana kalian having fun. The Emperor, energi kalian sendiri. The Emperor itu kalian sadari kalau kalian punya kuasa dan kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Ini jiwa entrepreneur. Kalau kalian punya project, itu rumah kelima juga ya. Bagaimana kalian ingin mengembangkan, how you have fun lah gitu. Bagaimana kalian mengekspresikan juga. Nah, ini energi kalian sendiri di Aries ya. Nah, di rumahnya Aries, yaitu di rumah pertama, kalian dapat The Star. The Star ini wish fulfillment. Wish fulfillment. Harapan yang akan terwujud. Tapi ini juga healing. Jadi kalian diminta untuk healing, untuk mewujudkan apapun harapan kalian. Yang dikemukakan adalah membersihkan energi-energi kalian dari yang bukan kalian. Dan rumah pertama itu tentang citra diri kalian. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Di saat kalian merasa mampu dan kalian merepresentasikan diri kalian kalau kalian mampu. Di saat kalian tidak mampu, orang nggak ada yang percaya. Contoh aja. Ada yang kalian tidak sadari di mana gitu ya. Alam bawah sadar kalian sendiri sih. Ini energi Aquarius juga. Energi Aquarius ya. Lagi-lagi balik ke rumah 11, rumah Aquarius, network, society ya, teman-teman, rasa keadilan dan kemanusiaan, harapan, strength. Kalian untuk tampil, menyuarakan, mengekspresikan. Dan ya kemampuan kalian sendiri, akan kemampuan kalian. Jadi kalian kalau ingin
tampilkan sejatinya diri kalian aja, menjadi diri kalian aja, udah paling penting, udah paling paling pas. Karena orang lain udah diambil. Anyway, basi banget sih itu kata-kata ya. Jadi intinya untuk hal-hal new moon di Cancer, jadi gue ngebahas kartu sebanyak itu udah gue buka cuma untuk jelasin new moon di Cancer bersanding dengan Lilith di Cancer, dan dimana tanggal 28 itu juga square dengan Aries, square dengan Aries, square dengan Jupiter di Aries. Square itu artinya ada konflik, jadi pengorbanan, pengkhianatan, ya, delay, apapun yang terjadi di rumah, entah itu properti, itu ada hubungannya dengan clearing your energy dari citra diri lo sendiri yang bukan lo, gitu, kurang lebih. Ya, kalau dan Lilith itu gini, gue nggak suka itu biasanya kita karena kita nggak suka, kita menolak, gitu kan. Antar gitu, gue nggak mau gitu. Coba aja terus tolak. Itu padahal bagian dari kita sendiri loh. Yang kadang kita harus telan gitu. Maksudnya telan tuh kita harus terima. Dan di sini ada pemberontakan karena The Hangman ini ya. Kalau selama ini lo nyaman ya namanya berkorban untuk orang lain, apapun itu, siapapun itu, dan lo nggak nyadarin kalau lo sebenarnya gitu mengkhianati diri, gitu. Jiwa lo sendiri yang lo khianatin demi yang katanya lo harus gini ya, harus gitu, harus menjadi, harus bisa bla 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 ya. Nggak ada kata harus. Square di square dengan Jupiter. Jupiter itu bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Jupiter itu karma spiritual. Jupiter itu planet keberuntungan, wish fulfillment. Tapi ya itu PR-nya, bagaimana kita menghadapi karma duniawi kita. Saturn di rumah ke-12, alam bawah sadar kalian sendiri. Hal-hal yang membatasi diri kalian sendiri itu hanya diri kalian sendiri yang membatasi. Mungkin peraturan orang lain ya, atau ajaran orang lain yang kalian yakini itu milik kalian, udah mendarah daging. Anyway, tanggal 30 Sun konjang Lilith, duar gitu. Kayak lu kudu berontak, kalau enggak lu sendiri gitu. Jadi ada benar-benar pecah nih gitu di rumah, karena matahari ada di Cancer ya, dan Lilith juga di Cancer kan gitu. Yang sesuatu yang sudah seharusnya kalian akhirin tapi kalian belum akhiri. Kalian mencoba untuk mendelay, memperpanjang derita untuk apapun itu alasan dan narasinya. Bisa jadi ya, kan gue coba ngertiin dia, gue coba ngertiin ini, ya itulah pengorbanan itu sendiri. Alasan gitu, bahasanya gue alasan atau nggak narasi. Tanggal 4 langsung aja. Tanggal 4 itu Mars masuk ke Taurus meninggalkan Aries, dan bersamaan itu juga Merkuri meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Nah, Mars di Taurus ya, kalau Mars selama ini ada di Aries, itu Mars lagi nyaman-nyamannya di rumahnya ya.
Makanya Aries itu kan leader. Aries itu leader, pionir, kesatria gitu kan, warrior gitu kan. Karena memang dia ruler planetnya adalah Mars. Tindakan. Nah, Mars meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Karakteristiknya adalah stubborn atau determinasi yang tinggi. Bedanya itu 11-12, tipis banget antara yang determinasi yang tinggi dan keras kepala. Yang membedakan tuh niat sih. Alasan motivasinya tuh apa? Nah, Taurus, Mars di Taurus itu di rumah kedua buat kalian Aries ya. Di rumah kedua itu tentang nilai. Bagaimana kalian menilai dan apa yang bernilai atau berharga buat kalian, dan bagaimana kalian apapun itu ya. Barang orang, bahkan diri kalian sendiri, bagaimana kalian menilai, menghargai ya. Entah itu penghasilan, entah itu karir, entah itu keluarga, entah itu anak, apapun yang berharga buat kalian, yang bernilai buat kalian. Mungkin ya properti kalian ya. Anyway, Mars di Taurus itu dia punya determinasi yang tinggi untuk mencapai nilai-nilai ya. Stabilitas kalian ya, dan kalian komitmennya kalian yang tinggi gitu, megang prinsip banget lah gitu kalau Mars di Taurus tuh ya. Nah, Mars di Taurus di rumah kedua kalian dapat the devil. The devil yang namanya juga setan ya, doyannya nakut-nakutin ya. The devil ini energinya Capricorn. Buat kalian di rumah ke-10, reputasi, karir, dan long term goals kalian agak cemas akan itu semua. Entah itu reputasi kalian, entah itu karir kalian, entah itu long term goal ke depan kalian cemas, kalian khawatir, kalian takut. Karena menurut kalian itu semua sangat berharga. Dan di rumahnya Capricorn, karena ini energinya Capricorn ya, the devil. Dan the devil tuh bikin kita selalu nyaman untuk stay di zone, maksudnya karena kecemasan, karena dia menciptakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tralala, sehingga kita selalu stay di zona nyaman kita gitu. Tidak mau ambil resiko, tidak mau lebih menantang diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik, kurang lebih gitu. Nah, di rumahnya Capricorn itu di rumah ke-10 ya, kalian dapat temperance, healing. Nggak jauh beda dengan rumah pertama, healing juga. Bedanya yang ini untuk mendapatkan yang untuk clearing your energy ya, yang rumah pertama. Yang rumah kedua ini energi Sagittarius. Sagittarius ruler planetnya adalah Jupiter. Jupiter tadi karma spiritual. Jupiter itu juga planet keberuntungan. Dan ini healingnya adalah kalian diminta bersabar dengan proses kalian sendiri dalam menyadari kebiasaan-kebiasaan kalian. Kalian diminta untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan menembus batas-batas kalian sendiri, mencapai kebebasan yang lebih tinggi. Bersabar di sini bukan dengan waktu ya. Waktu itu adalah kesadaran kita. Karena waktu itu ilusif. Ruang waktu itu ilusif. Enggak real. Yang real adalah kesadaran kita. Di saat kita menyadari akan kebiasaan-kebiasaan kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Karena hal-hal yang familiar, yang biasanya ya, kita jadi nyaman ya. Karma spiritualnya adalah berkah spiritualnya, energi Jupiter, berkah spiritualnya bagaimana kita melampaui batasan-batasan itu.
kesadaran kita untuk menembus batas-batas ya. Energi Sagittarius buat Aries, Sagittarius itu ada di rumah ke-9. Tentang menembus batas-batas itu ya. Tentang batas-batas yang kalian ciptakan sendiri, tentukan sendiri. Tentang perbedaan-perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, filosofi, juga tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru, nggak biasanya. Juga tentang travel. Tentang travel itu maksudnya dengan segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu geografi, entah itu emosional. Dan di situ di rumah 9 juga tentang higher learning. Di rumah 9, rumah Sagittarius, kalian dapat The Chariot. The Chariot ini energi Cancer. Ini kalian akan sanggup moving forward ya. Setelah kalian mampu menguasai hitam dan putih dari dalam diri kalian sendiri ya, secara internal kalian mampu menguasai diri kalian sendiri sehingga kalian mampu untuk moving forward ya, ada kemenangan. Dan ini karena ini energi Cancer. Cancer itu ada di mana? Di rumah keempat tadi, New Moon Cancer tadi, The Hangman. Segala sesuatu yang tertunda, segala sesuatu yang harusnya diakhiri tapi kalian belum akhiri, kalian mencoba untuk melihat dari persepsi yang berbeda mungkin setelah pengorbanan. Alright, dan sekarang gue mau ngomong tentang Merkuri di Cancer Merkuri meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Merkuri masuk ke Cancer. Cancer itu lagi-lagi elemen air, sangat emosional. Jadi Merkuri itu tentang persepsi, mindset, komunikasi kita dan segala pengetahuan, edukasi yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini. Merkuri di Cancer artinya persepsi kita, mindset kita sangat dipengaruhi, terkondisikan oleh apa yang kita rasa, sisi emosional gitu. Oke. Dan biasanya Merkuri di Cancer itu membuat kita lebih peka dan intuitif. Intuisi kita akan lebih tajam. Nah, Merkuri meninggalkan Gemini. Kalau kalian mau selama ini kalian ingin mencoba memulai sesuatu yang baru, kalian siap menanggung apapun resiko, konsekuensinya gitu untuk memulai sesuatu yang baru. Mindset kalian udah siap untuk memulai sesuatu yang baru, menempuh apapun resikonya. Kalian kali ini diharapkan pada sisi emosional di rumah Merkuri in Cancer ya, segala persepsi yang ini emosional banget nih di rumah nih, campur aduk gitu, delay, ketergantungan lah segala macam. Ini tergantung banget sih sama gue gini kayak gitulah. Oke, tanggal 13 full moon di Capricorn. Full moon dan new moon biasanya dampak energinya tuh buat 2 minggu. Full moon atau purnama ya, itu konotasinya adalah ending dan closure. Nggak selalu yang namanya ending dan closure itu buruk atau jelek. Kalau namanya yang ending itu adalah pengangguran kan keren. Ternyata jomblonya kita yang berakhir kan keren. Purnama di Capricorn. Karena Capricorn di rumah ke-10 buat Aries ya, itu tentang karir, reputasi dan long term goal. Mungkin kalian mencoba untuk beralih profesi. Jadi kalian mencoba untuk bersabar ya. Karena kalian beralih profesi, kalian diminta untuk bersabar dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, cara-cara lama. Karena memang profesinya udah beda gitu, bidangnya mungkin udah beda gitu.
dan goal kalian jangka panjangnya juga beda karena udah beralih profesi. Ya. Kalau emang kalian harus travel gitu kan, atau untuk sekolah gitu, kalau ada yang harus mungkin pindah sekolah atau nggak sekolah ke luar negeri ya kan, pindah sekolah atau ya pindah rumah, pindah kerjaan, kalian harus beradaptasi lagi ya kan? Contoh tanggal 17 Venus masuk ke Cancer meninggalkan Gemini. Venus di Gemini itu sangat social butterfly. Pinginnya nongkrong, pinginnya bersosialisasi, pinginnya ya gitu deh, jalan-jalan gitu. Nah, masuk ke Cancer itu lebih ke nurturing, lebih merawat, membina, menjalin gitu. Venus masuk ke rumah keempat buat kalian. Dan Venus itu tentang money and relationship. Ini ada lagi-lagi nih, Saturn karma duniawi. Dengan apapun yang terjadi di rumah, ya, alam bawah sadar kalian itu membatasi diri kalian sendiri, sehingga pengorbanan itu nggak kelar-kelar, pengkhianatan itu nggak kelar-kelar, pengkhianatan pada diri sendiri khususnya. Sadarin atau enggak? Tanggal ya artinya gini, dengan Venus di Cancer, yang kalian bina itu apa? Derita, sengsara, pengorbanan, supaya makin panjang, supaya makin semuanya makin sengsara. Yang dibina apa? Supaya semuanya makin nggak terpaksa melakukan apapun itu di rumah. Seperti contoh ya, keluarga ini harus solid gitu. Semuanya ditanamin satu-satu, member dari setiap keluarga itu kalian harus gini, kalian harus gini, harus gini, harus gini gitu. Demi yang namanya seharusnya gitu. Karena udah tradisi untuk kita solid terus apapun yang kita rasakan ya. Gue mau aja gitu, pengorbanan parah itu, nggak ada kebebasan sama sekali, nggak ada keterbukaan sama sekali. Itu yang namanya benar-benar panggung sandiwara. Terus kapan nggak bersandiwaranya? Ya, healing dari segala energi yang bukan diri kalian. Anyway, tanggal 19 Merkuri masuk ke Leo meninggalkan Cancer. Jadi masuk ke Leo itu sangat ekspresif karakteristiknya Merkuri. Mindset, komunikasi kita itu sangat ekspresif dan apa adanya. Nggak terlalu mikirin nggak enak gitu. Kalau di Cancer, Merkuri di Cancer, karena kita peka pada orang lain ya, mindset kita tuh ntar nggak enak kalau ngomong gini, ntar nggak enak, ntar gitu, ntar ya, sensi banget, ntar sampai pada baperan. Jadinya ya udah, kalau nggak ada yang diungkapin. Merkuri di Leo, tralala, The Emperor, Ariesnya keluar. Kalian tahu akan si nasib ya, kalian sendiri yang menentukan. Kalian punya kuasa dan kendali, jadi kalian akan ekspresikan apapun itu. Kalian akan bersikap bahkan ya, kalau kalian butuh healing.
tanggal 28 New Moon di Leo dan Jupiter retrograde di Aries. New Moon di Leo, kalian lebih semangat, kalian punya semangat untuk menjalani hidup dengan lebih fun, menjalani hidup dengan lebih fun, lebih ekspresif. Gue pokoknya gini nah, kalian akan jadi spotlight ya, kalian jadi spotlight dan oh iya, sorry, skip tanggal 22 matahari juga masuk ke situ. Spotlight. Ya, kalian benar-benar jadi diri kalian sendiri. Dan Jupiter retrograde di Aries. Jupiter memang di Aries. Dan dimanapun Jupiter berada, Jupiter itu planet terbesar di galaksi kita. Ya, jadi dimanapun dia berada, dia akan membesar-besarkan, kasih zoom gitu, kasih kaca pembesar. Aries itu di rumah pertama, ya, di rumah pertama kalian dapat the star. Jadi, dan lagi-lagi Jupiter itu planet keberuntungan, karma spiritual ya. Bagaimana kalian menembus batas-batas diri kalian sendiri. Kalian diminta untuk menemukan sinar bintang dari dalam diri kalian sendiri. Bangun kepercayaan diri kalian. Nah, kalian dengan energi retrograde, kalian diminta untuk mengevaluasi citra diri atau bagaimana kalian selama ini membangun citra diri kalian sesuai dengan jati diri kalian, atau karena kalian diharuskan, diajarkan untuk menjadi apapun yang kalian sekarang imanin, aminin. Tanggal 31 Uranus konjang North Node, konjang Mars di Taurus. Uranus itu keunikan kita, jati diri kita. North Node itu adalah fokus 2 tahun ke depan. Itu ada di Taurus. Uranus juga di Taurus dan Mars juga ada di Taurus. Selaras gak dengan tujuan kita, diri kita sendiri nih, jati diri gue ya, selaras gak dengan kemana gue mau jalan, arah gue gitu. Dan tindakan gue itu selaras gak? Dan di Taurus itu rumah kedua, tentang nilai, bagaimana kalian menilai dan apa yang berharga buat kalian, dan bagaimana kalian menghargai, menilai, mencintai dan komitmen kalian sendiri. Dan di rumah kedua itu ya kalian dapat the devil. Kecemasan, ketakutan, zona nyaman kalian terancam. Kalian masih healing untuk reputasi. Mungkin kalian lagi transisi profesi, long term goal mungkin ya. Anyway, alam bawah sadar kalian, the moon, Cancer, the hangman, dan Saturn, karma duniawi, yang selalu bikin kalian merasa harus berkorban atau bahkan mengkhianati diri sendiri sehingga ada delay di mana-mana. Itu bersangkutan dengan Lilith, New Moon di Cancer. Sisi emosional kalian sendiri, stabilitas emosional kalian berdasarkan risau sesapa. Ini balik lagi ke sini nih, Lenormand 3 kartu ini menjelaskan semuanya ya. Oke, kita lihat dari Universe Tarot, 1 kartu petunjuk untuk Aries di bulan Juli. The moment I realize with love, the moment I realign with love, clear direction is presented to me.
Di saat saya menyelaras dengan cinta, arah yang jelas itu akan tampak, akan tampil, akan datang. Arah yang jelas itu ada. Coba di screenshot supaya kalian bisa zoom dan baca sendiri ya. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.